Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dewa Harumi dan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menjadi sutradara dari film yang dibuat oleh Akara Layar Production. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah saya sebagai sutradara, ya sebenarnya merasa bangga karena saya bisa mensutradarai film kali ini. Namun saya sebagai sutradara merasa keberatan karena di sini saya terpaksa dan saya belum pernah menjadi sutradara pada film. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh teman-teman yang lain, dibantu oleh produser saya yaitu Hanifah. Saya berterima kasih sekali karena hampir sebagian besar dari proyek film ini dilakukan secara bersama-sama, terutama Hanifah yang sangat membantu mengarahkan. Karena jujur saya sebagai sutradara masih bingung apa saja yang harus saya lakukan, apa saja hal-hal yang harus saya cek dan seperti itu. Oke, di sini saya akan mulai bercerita pengalaman saya menjadi sutradara. Di pembuatan film ini ada kurang lebih kita persiapan selama beberapa hari. Di hari pertama yaitu waktu di sekolah, kita mulai membuat naskah dan skrip. Lalu kita log naskah itu dan saya meminta untuk para talent atau para aktor ini menghafalkan masing-masing naskah mereka. Dari mulai pembuatan naskah kita memiliki banyak lika-liku. Dari mulai beberapa scene yang kita hapus atau beberapa scene yang kita ganti, karena dalam pembuatan naskah ini scene yang ada itu beberapa kurang relevan dengan apa yang akan kita buat. Contohnya scene ketika ada di dalam bus. Karena di lokasi syuting tersebut sangat jauh dari halte dan tidak mungkin kita akan menggunakan bus Trans Jogja itu sebagai lokasi syuting film kita. Karena kita takut akan mengganggu kenyamanan penumpang lain. Sementara itu faktor kedua yang dipertimbangkan adalah ketika kita syuting menggunakan kendaraan umum karena kita menggunakan fasilitas sekolah, kita keberatan karena kita harus menjaga kamera tersebut, harus menjaga alat-alat yang dipinjamkan oleh sekolah. Itu cukup sulit, rawan kerusakan. Lalu yang selanjutnya permasalahan di storyboard. Ini sebenarnya cukup unik ya permasalahan di storyboard. Karena dari storyboard ini kan kita berpacu bagaimana pembuatan film itu. Sementara waktu kita pembuatan film ternyata storyboard itu tertinggal di studio foto ini. Jadi selama pembuatan film 1 hari full itu kita 1 hari sampai 2 hari pembuatan film kita tidak menggunakan storyboard sama sekali. Batuk. Kita hanya menggunakan naskah. Jadinya untuk semua scene yang ada di dalam film itu, kita hanya berpacu pada naskah. Bagaimana angle kameranya, bagaimana posisi aktornya, bagaimana blocking aktor dan kameranya. Kita hanya bisa mengandalkan naskah. Karena storyboard yang sudah dibuat, yang sudah ada, ternyata tertinggal. Jadi secara tidak langsung kita bingung mau bagaimana filmnya, mau bagaimana peletakannya, karena kita tidak menggunakan storyboard, jadi kita hanya angan-angan saja. Nah, dalam posisi ini cukup berat, karena di posisi pembuatan film tanpa storyboard ini, kita hanya mengandalkan naskah, itu pun tidak seluruhnya bisa diambil. Jadi ada beberapa scene dalam naskah. Ada beberapa scene dalam naskah itu kita hanya take scene-nya itu kita hapus karena sangat melenceng, sangat bocor. Lalu kendala selanjutnya adalah tempat syuting. Tempat syuting yang pertama itu di rumah saya, di halaman rumah saya, di sekitar area jalan depan rumah saya. Kendala di situ adalah lalu lintas motor yang cukup ramai. Walaupun hanya jalan kampung, tapi itu adalah jalan utama. Jadi pembuatan filmnya kita harus nyetop pengendara dulu, harus memberhentikan mobil dan lain-lain, itu sangat mengganggu. Jadinya ada scene yang seharusnya di rumah itu cukup banyak di depan rumah, kita hanya ambil beberapa karena
tadi itu kita terkendala bocor motor, tiba-tiba motor lewat, tiba-tiba suara-suara yang tidak diinginkan bocor. Nah itu kita nggak jadi menggunakannya. Lalu yang kedua, penggunaan stabilizer atau gimbal kamera. Sebenarnya di tim film ini dari awal sudah berniat ingin menggunakan stabilizer ataupun gimbal. Namun tidak jadi karena persiapan yang mepet dan penggunaan gimbal itu juga ada teknik-teknik dan cara-cara tertentu yang mungkin kita nggak sempat mempelajari karena pembuatan film ini cukup mepet. Jadi kita hanya menggunakan tangan tanpa stabilizer, kita ngerekam pakai tangan. Gimana caranya itu bisa stabil. Dan alhamdulillah rata-rata scene yang ada di film itu cukup stabil. Namun beberapa juga sangat goyang dan goyangnya di kamera itu udah nggak bisa diedit lagi karena cukup lumayan parah, jadinya udah mau diedit itu tuh aneh jadinya. Lalu di sini masih banyak kendala sebenarnya. Dari mulai kita harus syuting di makam, nggak tahu itu makam siapa, udah kita pakai aja tapi ya izin. Lalu pengkondisian aktor, teman-teman yang lain karena kita persiapan itu sampai malam untuk hari H- sebelum pembuatan film. Kita berada di rumah Melinda, kita membuat film. Persiapannya sekitar sampai jam 7, jam 8 malam kita baru selesai. Karena kita harus mendekor ruang kamar, harus mendekor beberapa bagian rumah dengan bahan seadanya. Ya mau nggak mau karena dari semua take shoot yang ada itu kita hanya menggunakan satu rumah. Jadi ada kos-kosan Kinan, ada kamar Kinan, ada halaman rumah Kinan. Itu kita hanya menggunakan satu lingkungan itu, hanya satu lingkungan rumah itu. Tapi bagaimana caranya kita ngakali biar angle shootnya itu terlihat beda, bukan di sama rumah gitu ya, terlihat beda rumah. Nah itu tantangan tersendiri untuk tim dekorasi ya, dari tim kreatif ya, harus gimana caranya mendekor ruangan agar sedemikian rupa dan juga pencahayaannya bisa pas gitu. Lalu kendala-kendala yang lain adalah baterai kamera. Baterai kamera ini kan kita pakai kamera A6400. Kamera yang sekarang ini saya pakai ini A6400 ini. Kita salahnya adalah baterainya. Kita minta 2 baterai dari jurusan dan salah satunya baterainya ternyata agak trouble problem. Di mana kita baru shoot sekitar mungkin 5 menit sampai 10 menit baterainya sudah overheat. Dan lalu kita mau nggak mau gonta-ganti baterai terus. Nah untungnya dari 2 baterai itu 1 baterainya masih bisa digunakan, tidak gampang overheat, jadinya kita masih bisa shoot. Dan selama pembuatan film ya gimana, kita dikejar waktu, kejar tayang, editnya harus semaksimal mungkin dan harus segera dikumpulkan. Jadinya kita 2 hari syuting, di mana 1 hari pertama itu kita mengusahakan apapun itu one take. Jadi one take, gimana caranya one take udah jadi. Nah, kesalahan saya sebagai sutradara di sini adalah kurang memperhatikan beberapa take dari shoot film itu. Jadi beberapa film ketika di preview itu sepertinya sudah, wah ini sudah cocok, sudah pas. Tapi ternyata dari editor berkata lain. Editor bersabda, waduh Pol, ini nggak bisa Pol. Waduh Pol, ini nggak bisa Pol. Nah, kesalahan saya di situ adalah kurang memperhatikan previewnya tadi. Yang saya kira sudah pas, ternyata ketika diedit malah nggak jadi. Malah ada yang goyang, ada yang ISO-nya kurang, pencahayaannya kurang dan lain-lain. Wah itu sangat PR itu ada evaluasi bagi saya dan juga mungkin beberapa tim saya juga. Karena mungkin aneh ya kalau filmnya itu kayak waduh ini kok goyang banget, kayak gak ada prepare dari film gitu. Sebetulnya untuk take shootnya film ini untuk take shoot film ini ya intinya gitu ya. Untuk take shootnya ini tuh kita udah banyak banget. Dan hampir sebagian besar yang kita shoot itu malah gak dipakai. Karena faktor goyang, faktor cahayanya kurang, terus dan beberapa faktor lain lah, bocor lah atau apa segala macam ya, jadinya paling berat di situ. Lalu keluh kesah saya selama pembuatan film itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena di sini
saya mendapatkan banyak pengalaman, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari pembuatan film ini. Khususnya sebagai sutradara itu ternyata tidak mudah. Jadi kalau kalian berpikir, wah sutradara mau lungguh-lungguh cuma duduk-duduk. Enggak teman, sebenarnya enggak. Karena sebagai sutradara itu berat. Dia harus bisa mengkondisikan aktornya seperti ini, aktor harus bisa shoot seperti ini. Wah itu berat itu. Karena kita juga secara nggak langsung memperhatikan kayak apa ya, mimik wajahnya gimana, terus tinggi rendahnya nada aktor biar bisa mendapatkan film-filmnya itu, menghayati filmnya itu. Nah, beratnya itu di situ karena saya harus bukan mengajari ya, memperagakan ke beberapa aktor itu, wah kamu harus gini, intonasinya harus seperti ini, rendah, tinggi, terus wajahnya agak gini. Jadi yang dipikir orang sutradara cuma duduk-duduk itu, wah salah besar. Berat jadi sutradara itu. Harus mengarahkan dan lain-lain itu ternyata bukan hal yang mudah. Dan menjadi sutradara film ini tanggung jawabnya sangat besar karena tanpa sutradara, ya walaupun ada produser ya, tapi kan tetap di film ini harus ada mengarahkan dari sutradara ya, karena apapun itu ibaratnya dari sutradaranya gitu kan. Gimana kan sutradaranya gitu. Jadi ya ini pengalaman yang berharga bagi saya, walaupun berat ya, tapi alhamdulillah filmnya selesai tepat waktu sesuai deadline yang kita inginkan. Dan setelah kita lihat hasil preview filmnya, itu alhamdulillah cukup, bukan cukup ya, bagi saya belum cukup, tapi sudah lumayan lah buat teman-teman kelompok saya yang masih belajar pembuatan film, termasuk saya yang masih belajar menjadi seorang sutradara gimana itu, bagi saya sudah lumayan bagus. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman Akara Layar Production yang sudah membantu semua shoot dari acara ini. Terima kasih juga untuk keluarga dari Mailinda yang sudah menyediakan tempat, menyediakan konsumsi dan segala macam, yang sudah mau direpotkan rumahnya untuk kita shoot film jadi berantakan dan segala macam. Saya berterima kasih sekali. Dan kalau mau cerita kendala lagi sebenarnya banyak, nggak mungkin ini videonya nanti panjang banget jadinya. Itu tadi sebuah penuturan singkat dari saya. Asik, penuturan singkat enggak tuh? Penuturan singkat dari saya terkait kendala dari kameranya gimana, kita harus mau shoot gimana. Terus, oh ya ada satu lagi kendala yang belum saya ceritakan. Aduh, pilek ini aku cah. Terkait recording suara. Jadi recording suara itu saya kurang tahu nama. Kalau nyebutnya sih handy recorder ya. Itu suatu kendala untuk kita ketika nge-record suara. Itu karena apa? Ketika nge-record itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Enggak pakai yang stand panjang gitu enggak. Karena kita kekurangan tripod dan monopod, kita harus gimana caranya ngakalin biar suaranya tetap masuk jelas tanpa bocor. Kita harus mikir gimana cara naruh hand recorder itu. Nah, posisinya di tim ini sama sekali belum ada yang bisa menggunakan handy recorder itu. Jadi yang mengoperasikan itu adalah Dito, Bramantio Ramadito. Nah, saya minta untuk belajar mengoperasikannya, gimana caranya. Karena menggunakannya itu ternyata tidak semudah yang tinggal pencet-pencet pindah file gitu, ternyata enggak kawan. Lumayan susah. Harus mengatur sensitivitas, harus mengatur suaranya yang masuk gimana, ininya gimana. Wah pokoknya nggak ada yang mudah lah. Skip batuk. Nggak ada yang mudah lah dalam pembuatan film ini, karena semuanya masih berproses, masih belajar, sama-sama masih masih buta arah lah terkait pembuatan film ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman scriptwriter naskah yang sudah membuatkan naskah. Ya mohon maaf ada sedikit revisi ya, karena beberapa scene itu kayak kurang relevan kita buat gitu. Dan ya sekian video dari saya, cerita saya sebagai sutradara, keluh kesah kendala jadi sutradara, dan
sedikit pengalaman menjadi sutradara itu bagaimana. Cukup sekian. Oke, selamat tinggal dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Anjir, 15 menit cuk.